guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada video kali ini, aku bersama teman aku, Lala, akan membuat tutorial bagaimana cara mendeteksi sinyal detak jantung dan kadar oksigen dalam darah kita menggunakan ESP8266 dan sensor Max 30-100. Yuk langsung aja ke tutorialnya, guys. Pada proyek ini, ada 3 komponen utama yang dibutuhkan, yaitu ESP8266, sensor Max 30-100, dan kabel jumper. Untuk rangkaiannya sendiri, pin V-in pada sensor dihubungkan pada pin 3,3 volt pada ESP8266, lalu pin SCL dihubungkan pada pin D1, kemudian pin SDA dihubungkan pada pin D2, lalu pin INT dihubungkan pada pin D0, dan terakhir, hubungkan pin ground antar dua komponen ini. Setelah itu, hubungkan ESP8266 dengan laptop menggunakan kabel USB. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode yang dipakai dalam proyek kita. Yang pertama, kalian harus menyertakan library yang dibutuhkan, seperti library untuk sensor, library untuk aplikasi Blink, dan library untuk ESP8266. Nah, pastikan semua library tadi sudah terinstall ya di laptop kalian masing-masing. Kemudian, kita harus memasukkan auth atau token yang didapatkan dari aplikasi Blink. Nah, token ini akan kalian dapatkan ketika membuat project pada aplikasi Blink, di mana tokennya akan dikirimkan melalui email dan kalian tinggal mengkopikan saja token tersebut dan pastekan pada bagian auth. Kemudian ada SSID dan password. Di sini kalian tinggal masukkan nama WiFi dan password WiFi yang kalian gunakan. Setelah itu, kita akan membuat objek dari sensor atau pulse oximeter ini yang dinamakan dengan POX. Nah, objek ini digunakan untuk menyimpan data yang diberikan oleh sensor. Kemudian, di sini kita akan mendeklarasikan variabel yang tipenya adalah float atau bilangan koma dengan nama BPM dan SPO2. Nah, kedua variabel ini digunakan untuk membaca detak jantung dan jumlah oksigen dalam darah kita. Selanjutnya adalah membuat variabel yang digunakan sebagai awal pembacaan sensor. Jadi, kalau sensor tidak mendeteksi apa-apa, maka hasilnya akan terlihat 0 atau artinya tidak ada pendeteksian apapun. Lalu, di sini juga terdapat fungsi yang dinamakan dengan on beat detected, di mana fungsi ini akan berguna ketika sensor berhasil mendeteksi detak jantung yang ada di dalam tubuh kita, yaitu pada jari kita ya. Jadi, kalau di jari kita terdeteksi adanya detak, maka dia akan disimpan pada fungsi ini. Kemudian di sini terdapat void setup. Di dalam void setup, pertama-tama dibuat dulu kecepatan pengiriman dan penerimaan datanya, ya, atau kecepatan serialnya yang sebesar 115200. Setelah kecepatannya sudah ditaruh di sini, maka dari itu aplikasi Blink akan bersiap-siap untuk memulai bekerja, di mana dia akan mendapatkan token, nama WiFi dan password WiFi dari kita. Selanjutnya, serial monitor akan menampilkan inisialisasi pulse oximeter, artinya dia akan bersiap-siap untuk membaca si sensornya. Nah, ketika sensornya itu tidak berhasil mendeteksi ya, atau terdapat tanda seru di sini, maka akan muncul tampilan fail. Nah, ketika dia berhasil mendeteksinya atau yang else, maka akan tampil sukses. Selanjutnya terdapat fungsi yaitu void loop. Seperti yang kita ketahui bahwa loop itu kan artinya mengulang ya. Nah, berarti fungsi ini akan terus mengulang-ulang yang terdapat di dalamnya. Jadi di sini akan terus diulang-ulang, teman-teman. Di dalam fungsi void loop ini itu terdapat POX update. Artinya ini adalah sensor akan terus-menerus melakukan update data supaya datanya itu bisa tersalurkan dengan real time gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu aplikasi Blink akan mulai bekerja. Jadi Blink akan mulai bekerja untuk menampilkan si hasil-hasil pembacaan sensornya. Kemudian di sini adalah variabel yang telah kita deklarasikan sebelumnya, di mana variabel ini akan
menyimpan hasil dari pembacaan si sensor ya. Jadi dia akan menyimpan si detak jantungnya dan juga jumlah oksigen dalam darah. Setelah variabel ini sudah mendapatkannya, terdapat kondisi juga di mana ketika kondisi ini terpenuhi, maka serial monitor akan menampilkan hasil pembacaannya seperti detak jantung kita dan juga jumlah oksigen dalam darah kita. Nah, tidak hanya itu saja, si aplikasi Blink juga akan menampilkan hasil pembacaannya melalui pin virtual yaitu V7 dan juga V8. Oke guys, sekarang kita langsung aja upload program ini ke ESP8266. Nah, setelah selesai diupload, sekarang kita lihat di serial monitor. Di sini masih 0 ya, sekarang aku tempelin jari aku. Nah, pada serial monitor ini terlihat bahwa detak jantung aku sudah terdeteksi, terus oksigen dalam darahnya juga sudah terdeteksi. Sekarang kita akan coba lihat pada aplikasi Blinknya guys. Kita buka yuk. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Blinknya guys. Jadi pembacaannya itu lebih enak loh, ya kan? Nah, praktek ini pas banget nih kalau kalian coba di rumah. Soalnya kan kita juga bisa ngukur kayak detak jantung sama kadar oksigen di keluarga kita kan. Jadi seru tuh, coba kalian coba deh. Kalau misalnya sudah jadi, kalian panggil deh mama papa kalian, terus adik-adik kalian, kakak kalian, cobain dong ini, kita ukur yuk, gitu kan, keren ya kan? Oke deh, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan untuk membantu channel ini berkembang, yuk jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!